ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan. Adapun simbol kemuliaan kita bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Itu adalah syair dan kata-kata daripada guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia Timur yang berpusat di Palu, Sulawesi Tengah, tokoh pendidikan, yang mana beliau kemarin telah dihina oleh Fuad Pleret dengan kata-kata yang tidak pantas. Maka kami sebagai Abdul Khairat menyampaikan dan menyerukan kepada pihak kepolisian serta aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum Fuad Pleret. Jikalau aparat kepolisian dan penegak hukum membiarkan Fuad Pleret, maka jangan salahkan kami. Masyarakat Indonesia Timur akan mengambil tindakan tegas kepada Fuad Pleret. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya pakai, terserah. Makanya bagi saya sudah bosan, saya sudah muak melihat ketidakadilan bagi rakyat, melihat penyengsaraan rakyat, melihat penyesatan rakyat, melihat kesewenang-wenangan pemerintah kepada rakyat. Makanya saya sudah bosan. Saya tidak peduli mau kalian penjarakan, mau kalian tembak, mau kalian racun, mau kalian bunuh, saya tetap akan tegak berdiri, berada di pihak rakyat, membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Saya tanya masyarakat Purwakarta yang hadir di sini, kalian merasa seneng apa susah dengan keadaan-keadaan ini? Sembako naik enggak? Pengangguran banyak enggak? Banyak enggak? Tahu sebab apa? Tahu sebab apa? Sebab Indonesia dipimpin oleh presiden yang suka berdusta, yang suka berbohong, yaitu Jokowi, sehingga dia membawa bangsa dan rakyat menuju kepada kehancuran, saudara-saudara. Semua ini gara-gara Jokowi, betul. Saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tapi rakyat mana yang makmur? Rakyat mana sejahtera? Rakyat engkau bohongi, rakyat engkau tipu. Berapa banyak rakyat yang mati di masa jabatanmu? Berapa banyak rakyat pengangguran, rakyat menderita di masa jabatanmu? Maka saya sampaikan, wahai Jokowi, di akhir masa-masa jabatanmu, minta maaf kepada rakyat, kepada bangsa, kepada rakyat Indonesia atas perbuatan. Walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Makanya saya bilang tadi diam dan dengarkan sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari yang mulia ini, kita duduk di majelis, kita duduk di perkumpulan, yang dimana perkumpulan pada malam hari ini, tempat ini menjadi tempat turunnya rahmat. Tempat ini menjadi tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya kasih sayang Allah, pengampunan Allah, petunjuk Allah. Kenapa? Karena duduknya kita di sini untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, terpal yang kalian duduki, demi Allah, terpal yang saat ini kalian duduki, terpal yang kalian duduki lebih mulia di sisi Allah, kursi-kursi yang diduduki oleh presiden, penguasa, ataupun para raja-raja, saudara-saudara. Loh, Beb, kok bisa? Ya, bisa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, Inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk mengaji, tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada.
Tidak ada tempat yang lebih mulia selain daripada tempat yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu an, apa kata beliau? Laisa syai'un a'azza minal ilm. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih utama selain daripada ilmu. Maksudnya apa? Ilmu itu sendiri, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mencari ilmu. Kita duduk di sini, kalian duduk di sini, berkumpul bersama para ulama, para kiai, para ustadz, berkumpul bersama para habaib, dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Man jalasa aliman faka'annama jalasani. Man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Apa kata Rasulullah? Siapa orang yang duduk bersama satu orang alim? Ini duduk berkumpul bersama satu orang alim. Bagaimana kalau duduk berkumpul bersama ulama, bersama orang-orang alim? Kata Rasulullah, barang siapa yang duduk bersama orang alim, seakan-akan dia duduk bersama denganku di dunia. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, di akhirat akan aku dudukkan dia bersamaku. Ajlastuhu. Kata Rasulullah, Rasulullah memakai bahasa ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Aku dudukkan dia. Jadi tidak perlu engkau yang mencari Rasulullah. Rasulullah yang cari engkau, Rasulullah dudukkan engkau berada di sampingnya. Kenapa? Karena kadar kedekatanmu dengan Nabi, jarak jauh atau dekatnya engkau dengan Nabi di akhirat, itu menurut kadar kedekatan, kadar jauh atau dekatnya engkau di dunia dengan para pewaris Nabi Muhammad. Siapa? Para ulama. Kadar kedekatan kalian dengan Nabi kelak di akhirat, itu menurut kadar kedekatan atau jarak jauh dekatnya kalian di dunia dengan majelis-majelis seperti ini yang menjadi warisan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, tidak mewariskan pangkat, tidak mewariskan jabatan, tidak mewariskan tahta, dinar, dirham, berlian. Bukan itu warisan Nabi. Warisan Nabi, majelis-majelis ilmu seperti pada malam hari ini. Sehingga di dunia engkau dekat dengan ulama, dekat dengan para ustadz, dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib, dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan majelis sholawat. Di majelis-majelis seperti ini, engkau mengenal Allah, engkau mengenal Rasulullah, engkau mengenal perjuangan Rasulullah, engkau mengenal pengorbanan Rasulullah. Di majelis-majelis seperti ini, engkau tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Di majelis-majelis seperti ini, engkau tahu tata caranya kencing, engkau tahu tata cara beribadah kepada Allah. Kalau bukan karena majelis-majelis ilmu seperti ini, saudara-saudara, engkau buta Islam, engkau buta iman, engkau buta agama, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal Al-Quran. Maka tidak ada majelis yang lebih mulia selain daripada majelis yang menjadi warisan baginda Nabi besar Muhammad. Nah, kalian duduk di sini untuk mengambil warisan Nabi Muhammad. Satu huruf, satu hadis lah yang saya baca. Satu hadis saya baca, itu satu huruf, itu warisan Nabi. Kamu pakai, kamu ambil. Saudara-saudara, itu lebih berharga dan lebih bernilai daripada warisan dunia dan seisinya, saudara-saudara. Saya tanya, jawab yang keras. Apakah ada warisan yang lebih berharga bagi kalian selain daripada warisan Nabi Muhammad? Ada? Ada? Ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad? Ada warisan yang lebih bermanfaat dunia dan akhirat bagi kalian selain daripada warisan Nabi Muhammad? Ada warisan yang bisa menyelamatkan kalian di dunia dan di akhirat selain daripada warisan Nabi Muhammad? Enggak ada, saudara-saudara. Warisan paling mahal, paling berharga, paling bernilai adalah warisan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jangan pernah bosan untuk duduk di majelis-majelis seperti pada malam hari ini. Saudara-saudara, ini tablik akbar. Jadi saya nggak bahas maulid. Purwakarta mengaji, Purwakarta kota santri. Itu yang akan saya bahas. Saudara-saudara, ini saya nggak ceramah. Perhatikan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang namanya santri, pasti ada guru. Nah,
Baik buruknya santri itu tergantung daripada seorang guru. Maka yang pertama akan saya bahas, bagaimana caranya menjadi seorang muallim, mudarris, dan muaddib. Bukan sebagai seorang penceramah, enggak. Orang kalau ceramah, kalau penceramah gampang. Ustadz-ustadz instan, kiai-kiai instan, habib-habib instan banyak zaman sekarang. Mondok nggak pernah, tahu-tahu udah ceramah, gampang. Tapi kalau muallim, muadib, mudarris, dia pengajar, pasti dia bisa ceramah. Tapi kalau penceramah, belum tentu dia bisa ngajar. Paham? Paham? Nah, bagaimana caranya bagi seorang guru untuk bisa mendidik santri? Pertama, seorang guru tersebut harus memiliki hati yang ikhlas di dalam mengamalkan dan menyampaikan ilmu kepada muridnya tersebut. Loh kok bisa, Beb? Ya. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal. Wah, yang santri kayaknya perempuan ini, bukan yang laki. Kalau di sini nggak ada santri, saya nggak bahas santri nih. Di sini santri semua nggak? Pleret ini yang saya tahu, pleret tempatnya santri. Hah? Masa yang jawab? Ayo, ala inna fil, ikuti saya, ala. Kurang keras, ala. Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal galab. Ketahuilah, kurang keras, ketahuilah, ingatlah, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, maka rusak seluruh anggota tubuh. Ketahuilah, ingatlah, daging itu adalah hati. Paham? Jadi biar manes ya pulang ke dia bawa ilmu. Paham siap? Ya pulang dari sini bawa ilmu, jangan nggak bawa apa-apa. Jadi kata Rasulullah apa? Dalam diri kita manusia ini ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, seluruh anggota tubuh bakal baik. Kalau daging itu rusak, seluruh anggota tubuh bakal Apa daging itu? Kurang keras apa? Apa? Hati ini roksul jawareh. Hati ini adalah kepala daripada seluruh anggota tubuh. Dhawahir wal bawatin. Baik anggota tubuh dohir atau anggota tubuh batin. Itu kepalanya hati. Pemimpinnya hati. Idza taghayyarur ru'us, taghayyarul mar'us. Kalau pemimpinnya rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak. Jadi kalau hati udah rusak, maka seluruh anggota tubuhnya bakal rusak, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya, baik buruknya hati itu tergantung dari apa? Kan itu pertanyaannya, benar gak? Ini kita lagi ngaji, sekali lagi. Ini kita lagi ngaji. Tahu baik buruknya hati dari mana? Tahu? Hah? Enggak. Kalau nggak tahu, saya kasih tahu. Kalau tahu, saya kasih tahu. Nggak tahu. Baik buruknya hati tergantung dari makanan yang masuk, saudara-saudara. Sebab kenapa hati itu dia tumbuh dari makanan? Kalau yang masuk nafkah halal, ya, nafkahnya halal, nafkah thayyibah, yang masuk adalah nafkah-nafkah yang halal, dari cara yang halal, makanan yang halal, makanan yang baik, minuman yang halal, minuman yang baik. Hatinya tumbuh menjadi hati yang baik, sehingga ketika hati itu memompa darah ke mata, matanya akan memandang perkara-perkara yang baik. Ketika hati itu memompa darah ke telinga, telinganya akan mendengarkan hal-hal yang baik, akan mendengarkan nasihat Al-Quran, mendengarkan zikir, tahlil, tahmid. Ketika hati itu memompa darah ke lidah, lidahnya akan berkata yang baik,
berkata yang jujur, berkata yang benar. Ketika hati itu memompa darah ke tangan, tangannya akan melakukan hal-hal yang baik, menolong orang, memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian orang yang telanjang. Ketika hati itu memompa darah ke kaki, kakinya akan melangkah ke tempat-tempat yang baik. Begitupun sebaliknya, saudara-saudara. Makanya lihat bagaimana waroknya ulama-ulama zaman dulu, bagaimana waroknya guru-guru zaman dulu. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an, Sahibul Majmu', beliau yang bikin kitab Majmu', Syarah Muhaddab. Kitab Muhaddab itu kitabnya Imam Syairazi, disarahkan oleh beliau, namanya kitab Al-Majmu'. Beliau juga yang ngarang kitab Minhajut Talibin. Nah, Al-Imam An-Nawawi, beliau tidak pernah mau makan apel, tidak pernah mau makan apel yang berasal dari daerah beliau. Kenapa? Karena apel-apel yang ada di daerah beliau itu ditanam di lahan-lahan milik pemerintah. Coba bayangkan. Al-Imam Sufyan As-Tsauri, siapa yang nggak kenal beliau? Selama bertahun-tahun Imam Sufyan As-Tsauri, beliau nggak mau minum air Zam-Zam. Padahal minum air Zam-Zam hukumnya sunnah. Ditanya, ya Imam, kenapa kau tidak mau minum air Zam-Zam? Apa jawab beliau? Andaikan saya punya gayung sendiri. Maksudnya, andaikan saya punya gayung sendiri. Maksudnya apa ya Imam? Gayung yang disediakan di sumur Zam-Zam adalah gayung milik sultan, milik penguasa. Makanya saya tidak mau minum. Andaikan saya punya gayung sendiri, pasti saya akan minum air Zam-Zam tersebut. Ini baru namanya warok. Bagaimana waroknya? Al-Imam Syairazi. Al-Imam Syairazi, beliau tidak pernah mau makan sayuran yang berasal dari Damaskus. Kenapa? Karena sayuran-sayuran yang berasal dari Damaskus itu ditanam di lahan-lahan yang tidak ada kepemilikannya. Jadi yang syubhat saja beliau jaga, apalagi yang haram. Imam Hanafi, siapa yang nggak kenal Imam Hanafi? Selama 7 tahun beliau nggak mau makan kambing. Kenapa? Semenjak kambing milik Baitul Mal di Kufah hilang, selama itu beliau nggak mau makan kambing. Kenapa? Karena beliau takut kalau beliau makan kambing, ternyata kambing yang beliau makan itu adalah kambing milik Baitul Mal di Kufah yang hilang. Sampai beliau nanya ke tukang kambing, biasanya kambing itu umurnya berapa lama? Ya paling 7 tahun ya Imam. Maka selama 7 tahun inilah waroknya mereka. Mereka menjaga hati mereka untuk masuk makanan-makanan yang syubhat, saudara-saudara. Nah, begitupun seorang guru. Guru kalau mau ilmu itu masuk kepada santri, hendaknya dia tazkiyatun nafas, tathirul gulub, bersihkan benar-benar dia punya hati. Baik dari makanan haram, nafkah haram. Dari yang syubhat aja harus dia jaga, apalagi dari yang haram. Agar apa? Agar ilmu yang ia sampaikan bisa masuk ke dalam hati murid-muridnya, hati para santri. Syai'ul ladzi yakhruju minal galab bayadkhulul galab. Sesuatu yang keluar dari hati pasti masuk ke dalam hati, saudara-saudara. Ada orang ceramahnya lembut, tapi nggak masuk ke hati. Saya tanya, kalau saya barusan masuk ke hati nggak? Kan saya keras. Kan keras suara saya. Nggak lembut kayak yang lain. Emang masuk? Masuk. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau punya anak. Satu waktu anak beliau lagi ngajar. Anak beliau ngajar menceritakan azab neraka, siksa kubur, bagaimana azabnya Allah, murkanya Allah. Semua yang ada di situ biasa-biasa saja. Tapi ketika abahnya datang, Syekh Abdul Qadir Jailani datang, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, ketahuilah wahai jamaah sekalian, semalam istriku memasak ikan, kemudian ikan itu dimakan oleh seekor kucing. Semua jamaah nangis, saudara-saudara. Bingung anaknya. Anaknya nanya, wahai ayah, aku menjelaskan azab kubur, murka Allah, siksa neraka. Mereka nggak ada yang nangis. Tapi waktu ayah menjelaskan, ayah cuma ngomong, semalam istriku memasak ikan, kemudian ikan itu dicuri oleh kucing. Mereka semua nangis. Apa ini yang terjadi? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Engkau menyampaikan tadi bukan dari hati, makanya tidak sampai ke hati mereka.
Tapi aku, walaupun hanya mengucapkan kalimat-kalimat itu, tapi yang aku sampaikan dari hati, sehingga sampai ke dalam hati mereka. Jadi ini yang pertama. Yang pertama, seorang guru harus menyampaikan ilmu itu benar-benar ikhlas dari hati. Seorang guru, ya, seorang guru, karena santri sama guru gak akan pernah bisa dipisah. Seorang guru harus benar-benar bisa menghidupkan pondok pesantren. Jangan cari hidup dalam pondok pesantren. Seorang guru harus menghidupkan dakwah, menghidupkan ajaran Islam, bukan mencari hidup dalam dakwah dan mencari hidup dalam ajaran Islam. Paham? Ya, ini guru dulu, baru nanti saya bahas santrinya bagaimana kepada guru. Ini yang pertama. Paham? Jadi yang pertama apa? Apa? Paham dong. Yang pertama apa? Iya, guru itu harus apa? Hatinya harus ikhlas. Udah ya? Paham? Yang kedua, agar bisa menciptakan, melahirkan santri-santri yang berkualitas, seorang guru harus memberikan pemahaman ilmu sesuai kapasitas bagi si murid untuk menerima ilmu-ilmu tersebut. Paham nggak? Jadi si guru ini kalau lagi mau ngajar, dia itu harus menyampaikan sesuai dengan kapasitas si murid ini untuk menerima ilmu itu. Jadi jangan seumpama anak kelas 3, anak kelas 1, dia memberikan pemahaman dengan pemahaman yang harusnya dia berikan kepada anak kelas 3. Ya nggak nyambung. Nyambung nggak? Saya kasih contoh, mau? 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 Nah, oke. Anggap sebelah sini anak kelas 1. Ya, sebelah sini kelas berapa? Kelas 1. Nanti kalian lihat. Perhatikan, hadisnya sama. Cuma cara saya menyampaikannya itu berbeda. Apakah ada manusia yang mencintai kalian melebihi baginda Nabi besar Muhammad? Yang dimana rasa sakit kalian dirasakan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Apakah ada manusia yang lebih cinta kepada kalian seperti Rasulullah? Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau melakukan suatu pekerjaan yang disenangi oleh Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak. Sayyidatuna Aisyah ketika mendengar doa Rasulullah, beliau loncat-loncat kecil, saking senangnya, saking bahagianya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Aisyah, apakah engkau senang dengan doaku tadi? Sayyidatuna Aisyah berkata, siapa yang tidak senang didoakan oleh makhluk mulia sepertimu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ketahuilah wahai Aisyah, jikalau engkau senang dengan doaku seperti tadi, maka doa yang seperti itulah setiap saat aku minta kepada Allah untuk umatku. Ini hanya sebagian, ini hanya setetes. Yang saya ceritakan setetes daripada seluruh samudra cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Saudara-saudara, Rasulullah pernah berkata di hadapan para sahabat, kenapa saya bahas cinta? Saya bahas cinta karena ini malam puncak cinta, muntahal mahabbah. Ada muntahal khasyah, ada muntahal khauf, ada puncak rasa takut, ada puncak rasa khawatir, ada puncak rasa mahabbah. Apa itu muntahal khauf? Apa itu puncak rasa takut kepada Allah? Puncak rasa takut kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sedang sholat, Allah buka hijab, kusyifal hijab, dibuka hijab. Nabi Muhammad SAW melihat Allah tampakkan sorga. Sedang sholat, Nabi Muhammad menggerakkan tangannya seakan-akan ingin mengambil sesuatu, kemudian beliau letakkan kembali tangannya. Tiba-tiba Allah perlihatkan neraka, kemudian beliau mundur seakan-akan ketakutan dan melanjutkan sholatnya.
Selesai sholat, sahabat berkata, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah berkata, Allah bukakan bagiku tadi tentang sorga dan neraka. Aku melihat sorga ada buah yang besarnya seperti tempayan. Aku ingin mengambil buah itu dan ingin kuperlihatkan kepada kalian. Tiba-tiba Allah bukakan neraka. Aku melihat ada sebuah api, yang itu api seakan-akan ingin melahapku. Makanya aku mundur. Ketika Rasulullah mundur, ada satu kata dari Rasulullah yang merupakan muntahal khauf. Apa kata itu? Rasulullah berkata, ha'ana minhum. Apakah aku bagian dari penghuni tempat itu? Itu pertanyaan Rasulullah. Ha'ana minhum, ya Allah, apakah aku bagian dari tempat itu? Apa tempat itu? Neraka. Nabi Muhammad masih nanya, apakah aku bagian dari tempat itu? Ini adalah puncak daripada rasa takut kepada Allah. Apa itu? Tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah, sekalipun beliau seorang nabi, seorang rasul, seorang kekasih Allah yang pasti dijamin masuk surga. Bukan hanya dijamin masuk surga, tapi surga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad, tapi beliau masih takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak rasa takut. Terus mau sok-sokan, oh saya Habib, saya cucu Nabi, saya pasti masuk surga. Goblok. Oh saya kiai, saya ustadz, saya punya ilmu, saya pasti masuk surga. Goblok. Oh saya Habib, saya cucu Nabi, saya mau maksiat, mau berbuat dosa, pasti masuk surga. Nggak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Innallaha khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana abidan habasyian wa khalaqallahu an-nar liman asa'ahu walau kana malikan qurasyian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sorga bagi hamba-hamba yang taat kepadanya, sekalipun hamba yang taat itu dari golongan budak-budak Habasyah. Dan Allah menciptakan neraka bagi hamba-hamba yang tidak taat, bagi hamba-hamba yang tidak patuh, yang berbuat dosa, maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat, sekalipun dari golongan pembesar-pembesar Quraisy. Saudara-saudara, ini adalah muntahal khauf, muntahal khasyah, puncak rasa takut kepada Allah, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Lantas Beb, apa muntahal mahabbah? Apa puncak daripada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saudara-saudara, puncak daripada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad. Lihatlah Sumayyah binti Khabbab, ibunda daripada Amr bin Yasir. Sumayyah binti Khabbab seorang wanita tua renta. Dia dan suaminya, dia dikubur setengah badan, perutnya ditusuk tombak keluar isi perutnya, dipaksa untuk keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Apakah Sumayyah binti Khabbab lebih memilih kebebasan dunia, kesenangan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia, sehingga harus meninggalkan Nabi Muhammad? Dikubur setengah badan, disiksa, dicambuk, kehujanan, kepanasan, isi perutnya keluar. Sumayyah binti Khabbab lebih memilih mati daripada harus meninggalkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Sumayyah binti Khabbab ini wanita. Sengaja saya jelaskan pertama yang wanita dulu, bagaimana yang laki-lakinya. Sayyidatuna Nusaybah diberi gelar Hamiyatur Rasul, sang pelindung Rasulullah, sang penjaga Rasulullah. Ketika perang, tangan kanannya putus. Ini perempuan, tangan kanannya putus, tangan kirinya putus. Untuk apa? Untuk membela Rasulullah, menjaga Rasulullah, agar tidak ada satu helai pun rambutnya Rasulullah jatuh di muka tanah. Sayyidatuna Nusaybah rela
kehilangan tangan kanannya dan tangan kirinya untuk melindungi Rasulullah. Itu seorang wanita, saudara-saudara. Beliau lebih memilih kehilangan kedua tangannya, lebih memilih kehilangan nyawanya, lebih memilih ruhnya terpisah dari jasad daripada harus meninggalkan Nabi Muhammad di medan peperangan, saudara-saudara. Dan masih banyak lagi para sahabat-sahabat yang begitu luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika akan masuk ke Gua Thur, beliau berkata, ya Rasulullah, jangan engkau yang masuk lebih dulu, biar aku yang masuk untuk memastikan. Takutnya di dalam ada binatang-binatang buas. Andaikan ada binatang buas, maka aku akan mati lebih dulu ya Rasulullah. Masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau lihat ada banyak lubang-lubang di gua itu, semua beliau tutup lubang-lubang itu. Rasulullah masuk, kemudian Rasulullah tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah tertidur pulas, ada satu lubang yang belum sempat ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari lubang itu keluarlah ular. Ada ulama berbeda pendapat, ada yang bilang kalajengking, ada yang bilang ular. Itu ular tidak bisa keluar karena ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar, sehingga ular itu mematuk bagian tubuh yang menutup lubang tersebut. Ketika dipatuk, Sayyidina Abu Bakar terkena racun daripada ular itu, tapi beliau tahan sakitnya. Sampai beliau nggak kuat nahan sakit, air mata beliau menetes di pipi suci Rasulullah SAW. Ketika air mata itu menetes, Rasulullah bangun dan berkata, wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Apakah kau tidak rela, kau nggak ridho menemaniku? Kata Sayyidina Abu Bakar, siapa yang tidak rela, siapa yang tidak ridho ya Rasulullah? Hanya saja tadi aku digigit oleh binatang berbisa, aku tahan agar engkau tidak, aku tahu agar engkau sedang lelah, sedang capek, sengaja aku tidak bergerak agar engkau tidak terbangun, tapi air mataku membangunkanmu karena aku tidak kuat menahan sakitnya ya Rasulullah. Diambil bagian tubuh itu dan dicium oleh Rasulullah. Sebab ulama masih beda pendapat, ada yang bilang tangan, ada yang bilang kaki, ada yang bilang ini. Akhirnya saudara-saudara, sembuhlah rasa sakit tersebut. Nah, ketika Rasulullah dalam Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar punya anak yang bernama Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, suami istri daripada Zubair ibn Awam. Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar dalam keadaan hamil tua, beliau membawakan makanan untuk Rasulullah. Ditaruh itu makanan di perutnya karena lagi hamil tua, nggak muat. Maka beliau punya selendang, beliau sobek menjadi dua, kemudian beliau ikat. Makanya beliau diberi gelar yang memiliki dua selendang. Beliau sobek jadi dua, beliau ikat, beliau taruh, kemudian beliau tanpa alas kaki, kakinya bernanah, kakinya mengeluarkan darah, hanya untuk membawakan makanan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, puncak rasa cinta kepada Rasulullah adalah ketika wafatnya Rasulullah. Sahabat ada yang berdoa, ya Allah, cabut nyawaku, untuk apa aku hidup? Rasulullah sudah wafat, aku tidak lagi ingin hidup di muka bumi dengan ketiadaan kekasihku Muhammad SAW. Seketika itu juga Allah cabut nyawanya dan dia mati, saudara-saudara. Ada sahabat yang berdoa, ya Allah, cabutlah kedua mataku, cabutlah penglihatanku, untuk apa aku melihat kalau selain memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Seketika itu juga Allah cabut pandangannya sehingga dia menjadi buta. Puncak rasa cinta adalah ketika seorang wanita tua renta, ja'at imra'atun li Aisyah faqalat ya Aisyah ikshif li gabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakashafat fadakhalat fabakat hatta matat. Perempuan tua ini berkata, wahai Aisyah, bukakanlah bagiku pintu kuburnya Nabi Muhammad, karena Rasulullah dikuburkan di kamarnya Sayyidatuna Aisyah. Dibuka pintu kamar, ini perempuan masuk ke dalam, dia menangis di depan kuburnya Rasulullah sampai dia mati saat itu juga, membawa kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Ini adalah muntakhal mahabbah, puncak daripada rasa cinta kepada Rasulullah. Puncak rasa cinta
bukan dengan kita duduk berkumpul di sini, tetapi puncak rasa cinta kepada Rasulullah. Bagaimana engkau pulang dari majelis puncak rasa cinta ini, mendengarkan nasihat-nasihat dari para habaib, para kiai, para ulama, para guru-guru, kemudian engkau amalkan di rumahmu, engkau membuktikan kecintaanmu kepada Rasulullah dengan menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswahmu, qudwahmu, teladanmu, pedomanmu, maka itulah engkau telah memiliki puncak kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sebab banyak orang sekarang, saya umat Muhammad, saya orang Islam, saya umat Nabi Muhammad SAW, saya umat Islam. Coba kau lihat saudara-saudara, di Indonesia yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, yang paling banyak melacur, yang paling banyak narkoba, yang paling banyak judi, yang paling banyak korupsi, yang paling banyak maling, yang paling banyak mencuri, bukan orang-orang Kristen, bukan orang-orang Buddha, bukan orang-orang Hindu. Nanti lihat Desember ini, malam tahun baru, yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, yang paling banyak bertasabuh kepada orang-orang kafir, kepada orang Nasrani, kepada orang-orang Yahudi, yang paling banyak adalah abnaul muslimin, putra putri Islam kita. Coba kau lihat sendiri, kau punya mata, buka matamu kau lihat. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua tidak pernah mendidik putra putri kita dengan pendidikan Rasulullah, sehingga semakin hari anak-anak muda kita buta Islam, buta Al-Quran, buta iman, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, nggak kenal iman, nggak kenal Islam, nggak kenal akhlak, nggak kenal adab. Bagaimana mau kenal Islam? Bagaimana mau kenal iman? Bagaimana mau kenal akhlak? Bagaimana mau kenal adab? Hatinya kosong dari sosok Rasulullah SAW. Anak-anak kalian sibuk main handphone, anak-anak kalian sibuk main TikTok, anak-anak kalian lebih memilih memegang handphone, melihat YouTube, melihat TikTok daripada menyentuh, membaca dan belajar Al-Quran. Ini yang terjadi. Saya tanya, jawab semua. Anak-anak kalian lebih banyak pegang apa? Handphone apa Quran? Quran keras jawab. Anak-anak kalian, putra putri kalian lebih banyak pegang handphone atau Quran? Handphone atau Quran? Handphone atau kitab sirah nabawiyah? Lebih banyak pegang handphone atau kitab sejarah-sejarah Nabi Muhammad? Kalian sebagai orang tua yang menjauhkan putra putri kalian daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, dan perkara ini, hal ini sudah Nabi Muhammad sampaikan 1400 tahun yang lalu. Apa kata Rasulullah? Qala Rasul la tattabi'unna sanana aw sunana alladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhab lattaba'tumuhum. Qila ya Rasulullah al yahud wan nasara, qala faman. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman ada umatku yang dimana mereka akan mengikuti golongan-golongan sebelum mereka. Mereka akan mengikuti golongan-golongan sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah. Sekalipun golongan sebelum mereka masuk ke dalam lubang dob, mereka akan ikut masuk dalam lubang dob. Gila, ada yang berkata, apakah golongan yang dimaksud al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi? Siapa lagi? Coba lihat di Indonesia, yang paling banyak merayakan Valentine, yang paling banyak malam mingguan, yang paling banyak malam tahun baru, putra putri Islam. Anak-anak kita semakin hari semakin jauh dengan Rasulullah. Mereka tidak memakai pakaian-pakaian Rasulullah. Yang mereka pakai adalah pakaian-pakaian musuh-musuhnya Rasulullah. Mengaku umat Rasulullah, tetapi menjadikan iblis, menjadikan syaitan sebagai teman-teman baik kalian, sahabat sejati kalian. Iblis yang kalian jadikan sebagai sahabat sejati kalian. Terus lidah kalian mengaku cinta, mengaku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara-saudara, pulang dari sini, didik kau punya putra putri, anak istri, kau didik dengan pendidikan Nabi Muhammad. Jadikan kampungmu kampung Nabi Muhammad, rumah tanggamu rumah tangga Nabi Muhammad. Tokoh-tokoh masyarakat, jadikan masyarakatmu masyarakat yang mencintai Nabi Muhammad. Para pemimpin-pemimpin,
mulai pemimpin kampung, pemimpin kecamatan, camat, lurah, bupati, wali kota, kemudian gubernur, presiden. Jadikan negaramu, jadikan kotamu, provinsimu, masyarakatmu adalah kota, masyarakat, provinsi yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ketika ini dilakukan, saudara-saudara, maka tidak usah berbicara tentang toleransi, tidak usah berbicara tentang demokrasi, ketika engkau mengikuti akhlak dan ajaran Nabi Muhammad yang engkau sebarkan di kampung-kampungmu, kelurahanmu, kecamatanmu, provinsimu, maka dengan sendirinya, saudara-saudara, tanpa harus berucap saya nasionalisme, saya demokratis, saya ini, itu akan terjadi dengan sendirinya, karena demokrasi adalah bagian daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau di negara kita enggak. Di negara kita ngomongnya negara demokrasi, ini negara demokrasi, tapi perbedaan pendapat yang kita sampaikan, ya, para ustadz, para dai, para kiai, para habaib, yang kita sampaikan dianggap provokasi. Katanya negara demokrasi, katanya negara demokrasi, tapi ketika kita menyampaikan kebenaran, Habib Rizik menyampaikan kebenaran, Habib Rizik di penjara, Habib Hanif di penjara, saya di penjara, kami semua dimasukkan penjara, berusaha untuk dibungkam agar tidak menyampaikan kebenaran. Sedangkan kalian berkata ini negara demokrasi. Saya sampaikan kepada kalian, hei kalian, demi Allah, kalian bisa penjarakan kami, bisa. Kalian penjarakan kami, bisa. Kalian borgol tangan kami, bisa. Kalian masukkan kami dalam bui, bisa. Kalian asingkan kami, bisa. Kalian mau halangi kami dari dunia luar, bisa. Penjarakan kami, borgol kami, bahkan kalau kalian bisa silahkan bunuh kami. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang kami sampaikan untuk bangsa dan rakyat Indonesia tidak akan pernah bisa kalian padamkan dan penjarakan sampai hidup umur kalian, saudara-saudara.